sejarahnya, lalu bagaimana belajarnya. Nah, ini nanti akan dibawakan oleh guru kita semua, Dr. Minarma. Dan ini saya harus bilang bahwa rasanya ini Dr. Minarma, beliau ini adalah orang yang paling tepat ya untuk menceritakan bagaimana sejarah fisiologi, karena selain dari kompetensi beliau ini juga adalah di dunia maupun di Indonesia. Yang berikutnya adalah bahwa ketika bicara mengenai aktivitas fisiologi, tentu akan ada pertanyaan mengenai, kalau belajar fisiologi untungnya untuk saya apa, gitu ya. Terkait misalnya saya sebagai sarjana kedokteran atau dokter. Nah, ini nanti akan ada penjelasan relevansi belajar fisiologi dari senior-senior kalian. Ya, kalau di Jatuh ada Dr. Baisi dan Dr. Arif. Nah, ini beliau adalah kebanggaan-kebanggaan kita. Nah, tentu rekan-rekan sekalian, kita tidak berharap kalian bisa seperti mereka atau seperti kita, tapi kita berharap bahwa kalian bisa lebih baik dari kita semua. Ya. Nah, lalu berikutnya, nanti di akhir ya, bagaimana kalau misalnya kita ingin berpartisipasi dalam aktivitas fisiologi. Nah, ini sekarang ya, seperti kulit manggis ada ekstraknya, maka sekarang aktivitas fisiologi ada komunitasnya. Ya, jadi tadi yang sampaikan oleh Dedis, ya ada SPC, ya, jadi Sofia Physiology Community. Nah, ini diharapkan bisa memfasilitasi aktivitas-aktivitas fisiologi di FKUI, di mana rekan-rekan bisa berpartisipasi, bisa ikut meramaikan, dan bisa mendapatkan manfaat banyak-banyaknya dari aktivitas yang nanti akan dilaksanakan. Baik, mungkin demikian saja dari saya, Gladys. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga pada rekan-rekan yang sudah menyelenggarakan ini. Semoga sukses semuanya. Terima kasih, selamat sore. Wah, mantap sekali. Terima kasih banyak Dr. Roman untuk sambutannya. Kita lanjut ke sambutan oleh Kodik S1 Fisiologi dengan Dr. Trinovita. Ya, selamat sore Gladys. Ya, mohon maaf baru bisa bergabung karena masih ada rapat sebelumnya. Ya, sebenarnya saya juga diminta mendadak ya. Jadi tadi baru lihat flyernya. Terima kasih untuk tim yang telah mengarrange kegiatan hari ini. Terima kasih juga kepada para pembicara, Dr. Minarma, Dr. Bayusi, Dr. Irfan ya, kalau tidak salah ya tadi ya, sebagai pembicara dan juga merupakan alumni dari IMPO MSPQ. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan juga bukan hanya yang dikerjakan hari ini gitu ya, jadi bisa dilakukan secara berkesinambungan dan tentunya dapat memotivasi mahasiswa FKUI untuk mempelajari dan mencintai ilmu fisiologi sebagai dasar ilmu nanti untuk patofisiologi di klinik. Ya, mungkin dari saya demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Trinovita sudah menyempatkan waktunya ya dok ya. Terima kasih atas sambutannya dok. Selanjutnya untuk yang berikutnya adalah sambutan oleh penasihat SPC dengan Dr. Imelda. Dipersilakan dokter. Baik, terima kasih Gladys atas kesempatannya. Mohon maaf kalau sinyalnya agak terganggu ya, ini karena saya lagi posisinya jauh. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau masih diberi kesempatan hingga hari ini bisa berada di dalam webinar ini. Terima kasih juga untuk para panitia, pembentuk tim, pengurus untuk klub fisiologi ini, Sofia Physiology Community. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cikal bakal klub fisiologi tidak hanya di UI, juga di lokasi-lokasi yang lain gitu ya. Kemudian terima kasih juga kepada para guru saya, Dr. Minarma, yang sudah bersedia menjadi pembicara pada hari ini. Ada Prof. Dewi, ada Dr. Trinovita, dan juga ada Dr. Roman, sejawat di fisiologi. Dan tentunya para alumni
FKUI yang kebetulan sudah pernah menjadi delegasi info ataupun delegasi IMSPQ gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Mungkin saya cerita sedikit latar belakang kenapa ada keinginan untuk membentuk klub ini gitu ya. Dari tahun ke tahun saya lihat peminat dari lomba info atau IMSPQ semakin bertambah ya, peminat untuk proses seleksinya, peminat untuk mengikuti kompetisinya, meskipun pandemi pun semakin banyak gitu peminatnya. Artinya berarti banyak yang mencintai ilmu fisiologi. Nah, berawal dari keinginan untuk supaya mahasiswa bisa semakin banyak yang mencintai fisiologi. Selain itu juga saya rasa kalau di modul ilmu fisiologi itu sudah tidak terlalu dalam diberikannya gitu, sudah tidak cukup dalam untuk bisa memahami betul. Jadi melalui klub ini harapannya bisa berbagi ilmu yang lebih dalam, tidak hanya dari dosen tapi juga dari para alumni ataupun para kakak tingkat yang masih berkuliah di FKUI. Dan ada tujuan lain sebenarnya dari terbentuknya klub ini. Dalam bayangan saya, ilmu fisiologi itu ilmu yang paling mudah dicerna oleh masyarakat awam seharusnya. Fenomena-fenomena di dalam tubuh yang bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa oh itu hal yang fisiologis, memang bisa terjadi dan sebagainya, sepertinya belum ada yang menyuarakan kepada masyarakat. Jadi dari klub ini pun nantinya bisa ada pengabdian kepada masyarakat berbagai fenomena fisiologi yang bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Jadi tidak hanya memperkaya diri gitu ya, tapi juga berbagi kepada masyarakat atau kepada mahasiswa dari universitas lainnya. Dan yang terakhir tentunya untuk regenerasi nih, regenerasi keilmuan fisiologi supaya makin banyak yang bercita-cita jadi dosen fisiologi. Ya, itu salah satu motivasinya ya. Dan pada saat itu saya disambut baik oleh beberapa mahasiswa, terutama yang mengikuti info dan IMSPQ, dan saya bersyukur karena disambut baik, akhirnya dibentuklah tim penggagasnya dan sudah di launching klubnya dan sudah didaftarkan juga ya di BEM IKM ya. Jadi mudah-mudahan bisa bertahan terus, bisa bertumbuh dengan baik, bisa mendapatkan hasil yang positif ke depannya, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Mungkin saya untuk menutup ada sedikit pantun ya buat para pengurus Stovia Physiology Community dan juga para anggota sekalian dan tentunya para dosen-dosen di Departemen Fisiologi. Si Ahmad jalan ke pasar pagi, beli pilus dan sikat gigi. Selamat atas dibentuknya klub fisiologi, tambah terus anggotanya dan semakin cinta fisiologi. Itu saja dari saya, Gladys. Terima kasih. Semoga sukses acaranya. Mohon maaf tidak bisa ikut sampai selesai. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan selanjutnya juga memberi manfaat yang baik. Selamat sore. Terima kasih banyak Dr. Imelda Rosalin Sianipar untuk sambutannya. Kita lanjutkan ke acara kita hari ini dengan apa yang akan kami bawakan pada hari ini. Ada 4, yaitu webinar Fisiologi 101 oleh Dr. Minalma Siagian, MSIF. Dan juga yang kedua, testimoni klinik oleh Dr. Bayushi Eka Putra, SPJP FIH, Dr. Arif Tansir. Lalu yang ketiga adalah seputar info MSPQ oleh alumni 2022, dan juga yang keempat, perkenalan untuk Stovias Physiology Club. Baik, untuk yang pertama, dengan webinar Physiology 101 oleh Dr. Minalma Siagian, MSIF. Why and how do we study physiology? Mengapa dan bagaimana kita belajar fisiologi?
Pertama-tama, saya bacakan dulu untuk CV dari Dr. Minarma. Dr. Minarma lahir di Jakarta 25 Februari 1951 dengan email sebagai berikut kalau mau menghubungi beliau. Beliau merupakan lulusan dari FKUI untuk jenjang S1, S2, dan S3. Beliau juga telah menjadi staf di Departemen Fisiologi mulai tahun 1982 hingga saat ini. Dan untuk jabatannya ada mulai dari asisten ahli, lektor, hingga lektor kepala. Beliau juga telah menerima berbagai penghargaan, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional, dan juga berbagai publikasi. Ini adalah secuplik publikasi dari sekian banyak publikasi yang telah beliau publikasikan. Baik, dokter, untuk webinarnya kami persilakan, dokter. Terima kasih, Gladys. Bisa di-share screen ininya? Ya, oke. Terima kasih ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore semuanya. Saya mencoba sedikit menelaah. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat kepada para pengurus dan juga mungkin penggagas ya, klub ini. Saya rasa akan sangat bermanfaat. Tadi sudah dikatakan oleh Dr. Imelda, bisa untuk sesama mahasiswa tetapi lain fakultas, dan juga jangan lupa orang awam. Ya. Oke, kita mulai dengan ininya. Orang awam tuh banyak tuh ya, kayak kita di fisiologi mencoba menerangkan stunting kepada orang-orang di Banten, ya, ibu-ibu yang hamil, supaya mereka mengerti betapa pentingnya mengkonsumsi protein. Nggak harus yang mahal ya, yang ada aja. Misalnya kalau di Banten kan adanya ikan, ya ikan aja ikan. Ya, oke. Sekarang kita mulai. Mengapa kita harus mempelajari fisiologi? Ya, kita harus benar-benar memahami peran fisiologi di dalam dunia kedokteran. Bahkan kalau kita lihat judul dari kategori hadiah Nobel untuk kedokteran, bukan hanya Nobel Prize in Medicine, tapi Nobel Prize in Physiology and Medicine. Ya, fisiologi. Jadi itu betapa pentingnya, not in biochemistry and kedokteran. Kedokteran juga tidak dipilah-pilah penyakit dalam apa, tapi secara bulat saja kedokteran semuanya. Fisiologi juga dipilih dari semuanya karena dari semua ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu dasar. Karena apa? Karena fisiologi adalah dasar dari ilmu kedokteran. Dasar kita mengerti ilmu kedokteran, dasar kita mengerti menjadi penyakit namanya patofisiologi, dan dasar pengobatan di farmakologi itu banyak sekali penggunaan ilmu fisiologi. Demikian juga di kedokterannya nantinya, ya. Karena jangan lupa kita sebenarnya mau mengembalikan orang yang sakit ke prasakitnya. Jadi fisiologinya harus kita ketahui. Ya. Nah, itulah kepentingannya. Jadi Alfred Nobel tuh pada di awal tahun apa ini ya? Saya sedikit lupa ya. Dia mendirikan antara lain ya ini kategori fisiologi dan kedokteran. Ya. Nah, penelitian juga kita lihat pasti penelitian fisiologinya dulu yang dikemukakan. Baru nanti efek dari pengaruh-pengaruh luar untuk menjadi patofisiologinya. Baru nanti bagaimana mengembalikan dari yang patologis ini ke fisiologinya, kita kasih
obat-obatan misalnya ya. Oke, next Gladys tolong. Nah, ini ada beberapa ya yang baru, mungkin yang baru lewat lewat apa namanya praktikum faal, yaitu praktikum mengenai efek atau pengaruh dari keseimbangan. Di mana alat keseimbangannya yang utama adalah di telinga, di dalam telinga. Oleh karena itu telinga adalah dua alat sebenarnya, hanya tempatnya berdekatan, satu untuk pendengaran, yang satu lagi untuk keseimbangan. Tapi reseptor-reseptor itu ininya ya, reseptor utamanya, tapi tetap ada reseptor-reseptor di otot, di ligamentum ya, di kulit, yang juga memberikan informasi mengenai bagaimana keadaan kita di ruangan ya. Nah, ini Robert Baranyi menemukan peran dari alat aparatus vestibularis ya, dengan kursi yang sederhana yang bisa dikalibrasi putarannya dan juga dikendalikan kemiringannya, dia bisa mengetahui bahwa alat untuk pendeteksi ini ada tiga macam sebenarnya, yaitu yang untuk gerakan di dalam ruang yang menyudut ya, kemudian yang linier naik turun, atau yang linier juga depan belakang ya, jadi tiga, masing-masing mempunyai perannya sendiri-sendiri untuk memberi informasi kepada kita, apakah kita duduk, apakah kita naik lift. Kita tahu kan ya, kita nggak sadar apa kita naik mobil ataupun kita di wahana di dunia fantasi misalnya ya. Nah, kursi ini yang sangat sederhana ini disebut sebagai kursi Baranyi ya, Baranyi, dan dia bisa dengan kursi ini mempelajari dan mengemukakan apa saja kerja dari alat vestibularis ini. Sampai sekarang kursi ini masih digunakan ya. Kursi sederhana ini meskipun tidak begitu sederhana, sekarang automated ya, terus bisa anglesnya bisa diatur, itu digunakan paling tidak untuk mentes dan melatih pilot ya, apakah itu pilot komersial, apakah pilot, apalagi kalau pilot militer yang sendirian di pesawat ya, dia mesti tahu mana atas mana bawah, saya turun apa naik nih, kan kadang-kadang kita nggak tahu. Nah, itu yang perlu dites tuh, seperti yang gambar tengah ini ya, pilot lagi diperiksa menggunakan kursi Baranyi. Silakan terus Gladys tolong. Nah, ini ada lagi. Ini kebetulan bagian faal kami pernah ketemu dengan Profesor Kandel ini sebelum dia jadi beberapa bulan sebelum dia mendapat, kita ketemunya tengah tahun, dia akhir tahun mendapat hadiah Nobel untuk belajar ya. Jadi proses belajar yang dari siput diinferensi ya, diterapkan pada nanti binatang yang multiselular yang lebih kompleks. Dia adalah ya, ini relatif belum begitu lama lah ya, 20 tahunan. Jadi pembelajaran pada siput ini bisa diterapkan atau diinferensi pada pada manusia atau yang ini, dan itu kita tahu bahwa dasar pembelajaran adalah pembentukan sinaps ya. Sinaps ini penting untuk belajar. Bisa tambah lagi ya, sinaps itu kalau kita belajar
ya akan tambah. Kalau kita nggak belajar, kita tidak menggunakan informasi itu, nanti akan satu-satu akan hilang sinapsnya. Ya. Berikutnya, ini tahun 2000 ya, yang tadi si Baranyi tahun 1914 apa ya. Nah, juga kita harus mempelajari fisiologi di klinik. Karena jangan lupa, kita di klinik pertama mengetahui penyakitnya dari patofisiologi. Ya, simpangan fisiologis apa sih yang kita temukan pada orang ini, pada pasien ini? Dengan menemukan simpangan fisiologisnya, yang namanya patofisiologi, kita bisa nantinya dengan segala macam pengobatan, kimia atau training atau latihan fisik ya, untuk mengembalikan atau menyempurnakan kembali saraf-sarafnya, sehingga antara lain ya saraf-sarafnya, fungsi-fungsi alat-alatnya, sehingga dia bisa kembali ke normal. Jangan lupa bahwa tujuan dari dokter ada pengembalian senormal mungkin. Ya, jadi mendekati normal. Dan kita lihat susunan dari cara kita meneliti penyakit seseorang, yang mengetahui penyakit seseorang dari zaman dahulu sampai sekarang belum berubah. Anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratori. Mungkin pemeriksaan laboratorinya akan menjadi lebih canggih, ya. Dan kita jangan lupa bahwa kalau sakit jantung, bukan hanya jantungnya saja yang dilihat, karena ada pengaruh timbal balik ke sistem pernapasan, timbal balik ke sistem ginjal dan traktus urinarius. Dan ini yang memberikan kita bantuan atau clue bagaimana sih kita harus mengobatinya, ya. Yang mana duluan? Tuh. Ya, berikutnya. Ya. Jadi apa sih gunanya tadi ya, sudah berkali-kali tadi dikemukakan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, apa sih pentingnya belajar fisiologi? Mudah-mudahan dengan ini kalian sudah tahu apa sih gunanya. Ya, tadi satu untuk pengobatan. Lalu kita harus mencari supaya pengembalian fungsi yang rusak itu, yang fungsi yang patologis itu, mengembalikan ke awalnya, jadi ke faalnya, ke fisiologinya. Komplikasi juga akan kita tekan serendah mungkin, ya. Pengobatan untuk kontrasepsi juga itu kan berdasarkan hormon-hormon yang meningkat atau menurun dengan alatnya yang akan target organnya adalah gonadnya, ya. Gonadnya juga nanti pada wanita mempengaruhi uterusnya, kalau pada laki-laki mempengaruhi pembentukan spermanya, ya. Jadi kita harus tahu, sekali lagi nggak putus-putusnya kita katakan bahwa we study physiology to understand pathophysiology, ya, baik yang terikat maupun tidak terikat. Ingat, di dalam tubuh kita tidak ada yang tidak terikat, ya. Kalau penyakitnya berat, pasti mengenai beberapa sistem, ya. Kalau cuma kepotong jari tangannya, itu juga peredaran darah terganggu ke situ, pembukuan darah juga tidak ini, lalu juga sel-sel darah putih juga akan pergi ke tempat yang tadi kita potong. Jadi tidak ada, sekecil apapun pasti akan ada dampaknya terhadap sistem-sistem yang lainnya, ya. Berikutnya. Nah, ini adalah beberapa referensi yang umum
ya, yang umum. Jadi textbook, kalau mau baca lebih dalam mungkin kita bisa lihat dari textbooknya, dia artikel yang dia citasi yang mana, dan kita bisa mencari. Tapi kalau mau secara umum, ini adalah beberapa recommended reference, antara lain Silverthorne, Costanzo, Sherwood, Ganong, ya, Martini, Boron. Lalu tetap saja harus kita ingat kalau textbook itu terbitkan sekarang, tapi mulai pembuatannya sudah 5 tahun sebelumnya. Berarti yang berada di textbook itu sebenarnya bahan pengetahuan yang 5 tahun yang lalu. Jadi kalau mau, tapi itu dasar ya, jangan lupa kita perlu dasar itu untuk mengetahui begini loh dasarnya. Kalau mau lebih dalam lagi dan lebih mutakhir lagi, silahkan dicari di artikel-artikel yang ada, ya. Silahkan pilih yang mana saja. Ya, berikutnya. Nah, ini ada beberapa tips kalau membaca Guyton. Ada bahasa Guyton itu yang agak komprehensif ya, dan agak dalam. Dan kita sudah ada bagian faal, sudah Universitas Indonesia sudah menerjemahkan bersama-sama, sehingga ada yang bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia yang baku, standar, dan ada juga bahasa Inggris. Anjuran saya sih sebenarnya membaca yang bahasa Inggris. Kadang-kadang yang bahasa Indonesia lebih rumit gitu ya, karena bahasa Indonesia kurang scientific katanya, ya. Dan kamu juga harus mengenal apa sih istilah-istilah yang digunakan. Misalnya apa sih GFR, apa sih stroke volume, apa sih cardiac output gitu ya. Dan kalau mau bahasa Indonesia, cari bahasa Indonesia bakunya apa untuk cardiac output, stroke volume, dan GFR. Kalau untuk yang suka mengikuti kompetisi, ada baiknya familiarize yourself with Costanzo. Ya, di internet sudah ada. Dia ada soal-soal yang juga ada pembahasannya sehingga kita mengerti, ya. Jadi tahu why-nya. Kenapa sih bisa begini? Kenapa sih bisa begitu? Apa sih yang salah gitu ya? Yang berikutnya. Oke. Sekian dari saya. Ini berikutnya adalah Dr. Bayushi, FIHA, dia spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan juga Dr. Arif yang akan memberi tambahan, ya, tapi sorotan dari kliniknya. Silahkan, terima kasih. Apakah nanti saja Gladys ininya tanya jawabnya? Boleh dokter, saat ini juga bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Dokter Minarma, boleh raise hand. Kalau nggak ada, bisa juga dituliskan, nanti di akhir bisa kita diskusikan ya. Baik. Untuk teman-teman, nanti bisa dimasukkan ke chat ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Minarma. Terima kasih Gladys, terima kasih para pendengar, staf maupun mahasiswa. Baik, kami lanjutkan ke testimoni klinik. Berhubung sedang berhalangan untuk Dr. Bayushi Eka Putra dan Dr. Arif Tansir, maka kami izin untuk membacakan testimoni yang telah dikirimkan. Untuk Dr. Bayushi Eka Putra, SPCP, FIHA, beliau mengatakan bahwa sebagai seorang spesialis kardiologi, beliau terus-menerus memanfaatkan pengetahuan yang telah diperoleh dari pelajaran fisiologi
Pengalaman 13 tahun yang lalu ketika berlomba di International Medical Science Physiology Quiz atau MSPQ menjadi pelajaran yang berharga hingga saat ini. Fisiologi jantung dan seluler merupakan pilar utama dalam praktik klinis seorang spesialis kardiologi. Hal itu termasuk memahami proses hemodinamik yang terlibat dalam pengaturan aliran darah atau proses listrik yang mendorong irama jantung. Fisiologi seluler juga sangat penting untuk memahami bagaimana sel-sel berinteraksi, bagaimana mengatur proses metabolik, dan bagaimana homeostasis dipertahankan. Semua itu merupakan bagian inti pengertian tentang fungsi tubuh yang normal dan patologis. Selanjutnya, beliau juga memberikan testimoni mengenai manfaat berpartisipasi dalam lomba fisiologi seperti lomba info yang tingkat nasional dan IMSPQ yang tingkat internasional. Berpartisipasi dalam lomba-lomba tersebut manfaatnya jauh melampaui pengetahuan teori. Jadi selain teori juga mendapatkan manfaat lain, yakni untuk terus belajar dan terus memiliki rasa penasaran yang mendalam, sifat yang sangat penting untuk seorang dokter. Melalui kompetisi-kompetisi ini, Dr. Bayushi diajarkan bagaimana menerapkan pengetahuan teoritis dalam situasi klinis, bagaimana berpikir secara kritis dan analitis, serta bagaimana bekerja dalam tim. Dan merupakan suatu pengalaman yang berharga, yang benar-benar mempersiapkan Dr. Bayushi dalam berkarir di dunia kedokteran, yaitu menghadapi dan menyelesaikan tantangan yang diajukan oleh kompetisi, sehingga menjadi motivasi yang kuat untuk terus belajar dan berkembang sebagai dokter. Nah, untuk koas dan mahasiswa kedokteran, beliau sangat merekomendasikan untuk berpartisipasi dalam kompetisi fisiologi ini karena akan memperluas pemahaman tentang fisiologi, melatih keterampilan penting, dan yang paling penting, memicu semangat belajar dan rasa penasaran kita semua. Di dunia kedokteran yang selalu berubah dan berkembang, inilah sifat-sifat yang akan membantu kita untuk sukses. Baik, berikut dari Dr. Bayushi Eka Putra, SPJP PH. Selanjutnya, Selanjutnya saya akan membacakan testimoni dari klinik. Sebelumnya perkenalkan, saya Fajar, merupakan bagian dari SPC juga. Mohon maaf belum bisa on cam ya teman-teman semua. Kalau ada satu testimoni yang kami dapatkan juga, yakni dari Dr. Arif Tansir. Beliau juga merupakan dulu pernah ikut info dan IMSPQ. Dan sekarang sudah lulus jadi dokter. Dan dari motivasi beliau sendiri, rasanya ada yang kurang kalau belum ikut lomba apapun selama perkuliahan berjalan. Saya yang pada dasarnya suka ilmu klinik, ikut mencoba seleksi info MSPQ dan fisiologi merupakan ilmu yang sangat logis, tidak terlalu banyak hafalan. Lanjut, Kak. Kalau dari masing-masing lombanya sendiri, dari info sendiri, bagi Dr. Arif memberikan banyak kesan. Info dari Pelombles pada satu itu seakan memberi hiburan ketika ujian simulatif integrasi OSCE info berada di satu minggu yang sama saat pengumuman UI masuk babak selanjutnya, dan pada akhirnya final memberikan perasaan yang campur aduk, apalagi saat menjadi pemenang pertama. Bagi bercampur haru, setelah menjalani minggu yang berat, akomodasi dan tentunya gala dinner cukup seru menyenangkan. Secara konten, info memberikan gambaran untuk pelaksanaan IMSPQ nantinya, apalagi memang Master Prof. Cheng memang menjadi juri di info dan IMSPQ. MSPQ memberikan kesan tersendiri bagi saya yang baru pertama kali ke negara tersebut. Contohnya saja makanan terasa lebih hambar. Dari konten kompetisinya sangat membuat kita berpikir kritis dan memutuskan jawaban yang tepat karena jauh lebih butuh analisis dibanding info. Jadi saya jangan lupa sering-sering lihat contoh soalnya. Selain itu, cara malam harinya sangat seru karena kita saling main games dan berinteraksi dengan peserta dari berbagai di dunia, sehingga nggak melulu lulus soal belajar aja. Manfaat belajar fisiologi bagi Dr. Arif sendiri tidak hanya pada saat persiapan lomba, tapi memang terbawa terus sampai masa klinik dan saat ini. Agak klise, tapi memang betul bahwa kita harus mendalami proses normal terlebih sebelum kita bisa memahami suatu penyakit. Jika kita paham fisiologi, akan paham patofisiologi yang nantinya akan membuat tata laksana kita lebih tepat. Jadi dapat belajar fisiologi lebih dalam merupakan salah satu privilege yang bisa kita dapatkan selama perkuliahan. Lanjut.
Itu sekian dari testimoni kliniknya. Selanjutnya, kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu tentang info dan IMSPQ. Oke, izin memaparkan pertama mengenai info. Dari info 2022 yang dilaksanakan FK Unair 15 tahun lalu, tanggalnya emang biasanya bulan Oktober. Alhamdulillah tim FKUI kita ngirimin 2 delegasi dan berhasil dapat juara 1 dan 3. Seluruh timnya juga bisa meraih best written. Dan info ini juga biasanya ada 40-an delegasi di berbagai universitas. Dan info itu ini dokumentasinya. Boleh lanjut, Kak. Nah, untuk berbagai sendiri biasanya ada pertama tuh ada preliminary round atau written test, itu kita individual ngisi 100 multiple choice question dalam 100 menit. Kalau benar plus 4, kalau salah minus 1, kalau kosong 0, nanti diambil 16 tim terbaik. Dan habis itu kita lanjut sesi oral semua dari mulai quarter final, tadi kan diambil 16, nanti baru dibagi 4, jadi dapat 4 namanya quarter. Nanti di sana bersaing, nanti di sana akan dibacain 10 pertanyaan pendek dan nanti kita tulisin dalam papan. Kalau benar ya benar, kalau salah nggak ada pengurangan nilai, nanti diambil 8 tim. Dan untuk selanjutnya kita lanjut ke semifinal round, sebenarnya mirip juga mekanismenya, dibacain pertanyaan pendek dan nanti kalau ditulisin di papan untuk jawaban benernya. Nanti kalau benar dapat poin plus, kalau salah nggak dikurangin dan nanti diambil 5 tim. Nah, untuk final round ini akan ada 2 sesi. Sesi pertama tuh nanti setiap timnya itu memilih pertanyaan dengan poinnya berbeda-beda, ada yang plus 20, plus 30 dan lain-lain, dan itu memang disesuaikan dengan kesulitannya. Apabila benar nanti dapat poin tersebut, kan kalau salah dikurangi dari setengahnya. Dan untuk sesi selanjutnya akan ada 10 pertanyaan yang dibaca oral dan nanti ada rebutan. Kalau benar nanti plus 20, kalau salah juga tapi di minus kalau yang ini. Lanjut. Nah, perasaan mengikuti info kemarin di fase persiapan dan belajar sebenarnya baru menyadari ternyata banyak sekali mekanisme tubuh kita yang mempertahankan homeostasis. Saat di hari cukup deg-degan karena sebenarnya soal written testnya tuh cukup sulit. Alhamdulillah di malam harinya dinyatakan lolos ke babak selanjutnya dan langsung belajar lagi di malam harinya. Saat sesi oral juga sempat panik karena ternyata semendebarkan itu sudah di bagian final karena harus rebutan. Tapi alhamdulillah kami meraih posisi 1 dan 3. Lanjut. Nah, benefit mengikuti info sendiri karena sesuai tagline-nya tadi juga yang udah Dr. Minar jelaskan, to know the physiologist to explain the mechanism of human life. Jadi kita memang mempelajari apa yang terjadi di tubuh kita dan tentunya karena setiap modul preklinik ini tadi kan info yang harusnya yang ikut kan memang biasanya preklinik kan, karena nanti walaupun teman-teman masih tingkat 2 atau tingkat 1 itu kan ada pelajaran fisiologinya kan, dan setiap modul preklinik itu ada pelajaran fisiologinya, jadi bisa belajar lebih cepat. Terus sebagai belajar fisiologi juga bisa kita memahami mekanisme patofisiologi setiap penyakitnya. Jadi kan kalau di FK kan kita belajarnya banyak yang tentang patof kan, pasti itu dapat lebih jelas gitu memahami mekanismenya. Terus juga kita membantu penalaran nggak cuma di fisiologi tapi di pelajaran-pelajaran lain, bidang ilmu lain, dan juga lebih mudah tentunya mempelajari modul preklinik karena lebih paham dasar patofisiologinya. Lanjut. Ini juga ada untuk info 2023, nanti juga di sama bulannya bulan Oktober tanggal 14 sampai 15 di FK Unair. Nanti mungkin dari teman-teman Penpro akan dibuka mengenai pendaftarannya. Untuk how to prepare-nya tentu belajar fisiologi khususnya dari Costanzo. Terus juga banyak-banyak latihan soal, khususnya soal oral karena itu kita dapat beradaptasi gitu dengan tense perlombaannya. Itu juga yang ketiga belajar bahasa Inggris karena semua rangkaian tadi itu dijalankan dalam bahasa Inggris, dan tentu yang terakhir adalah bangun koordinasi yang baik sama tim karena kita banyak melakukan sesi bersama satu tim bersama gitu. Oke. Kalau dari info sekian. Baik, terima kasih Fajar untuk pemaparan info Indonesian Medical Physiology Olympiad-nya. Kita berlanjut ke IMSPQ. Boleh silakan Raga. Ya, oke. Terima kasih ya Gladys. Kenalin, aku Raga Tamarianto. Sebagai Raga, ini aku ikut IMSPQ 2022 bareng Kepeli sama Tangsel. Nah, IMSPQ ini diikuti oleh berbagai fakultas kedokteran di dunia secara internasional. Terus, kalau ini alhamdulillah berkesempatan untuk berpartisipasi di dalamnya. Nah, acara ini berlangsung 2 hari pada tanggal 20 dan 12 September 2022 secara daring. Tanggal 20 ini berupa babak
qualifying round ini dia menggunakan platform online superatif, dan tanggal 22 tuh ada stage round menggunakan platform Zoom. Oke, boleh di next, Kak. Nah, untuk yang babaknya sendiri ini ada, untuk yang hari kedua tuh yang stage round-nya ada quarter final sama semifinal dan final. Untuk yang qualifying round ini dia tuh secara individual nanti nilainya diakumulasi terus di rata-rata. Nah, ini ada 100 pertanyaan, bentuknya true or false. Nah, jawaban benar ini +2, kalau jawaban salah itu -1, kalau udah dijawab 0. Nah, untuk itu nanti diambil 24 tim. Untuk yang quarter final ini dia akan diambil 24, nanti dibagi menjadi 4 grup. Jadi satu grup ini berisi 6 tim, nanti setiap tim akan mendapatkan pertanyaan pendek yang dibacakan secara oral, dan jawabannya ini dituliskan di dalam papan. Nah, nanti akan diambil 8 tim yang lolos. Jadi nanti setiap 4 grup yang dibagi nanti akan diambil 4 terbaik lagi ya. Jadi seperti itu. Terus untuk yang semifinal ini dia mirip dengan quarter final, nanti akan diambil 4. Kalau yang final session ini dia 1 sesi, dan nanti akan diambil juara 1 sampai 3. Untuk award-nya sendiri ada yang individual sama yang tim. Kalau yang individual dia ada 5 terbaik individual score sesuai dari yang qualifying round, sama yang tim itu dia juara 1 sampai 3. Oke, boleh di next. Nah, ini untuk perasaannya sih awalnya nggak nyangka sih bisa lolos EMSPQ, soalnya sebelum bahas sebutkan juga karena memang soal-soal EMSPQ ini cukup sulit ya, karena perlu penalaran yang tinggi dan variasi soalnya itu juga beragam, jadi memang perlu banyak latihan soal, dan benar-benar nggak nyangka juga alhamdulillah FKUI bisa dapat best individual score. Bisa di next. Nah, untuk persiapannya sebenarnya materinya tuh 11-12 sih, mirip sama info. Cuman kalau dari soalnya yang diberikan tuh levelnya lebih tinggi dan variasi soalnya cukup beragam. Jadi selain Constantus sama Silverthorne, untuk materinya juga bisa baca buku Physiology Based Learning, Q&A Based Learning, Physiology Question Based Learning itu dari Prof. Fuming Cheng atau Prof. Cheng, itu untuk pendalaman dan variasi soalnya. Terus selain itu juga perlu latihan dan nulis ngomong bahasa Inggris juga. Kalau misalnya memang lolos di final tuh nanti akan apa ya, harus ngomong pakai bahasa Inggris juga. Jadi kalau misal usahakan pronunciation-nya yang bagus, terus kalau nulis juga usahakan yang jelas gitu. Terus koordinasi tim juga penting juga untuk bagian materi, biar satu-satu nggak ada bebannya merata, nggak ada yang keteteran juga. Terus jangan lupa juga siapin fisik dan mental biar nggak grogi. Oke, mulai dinas Kak. Oke, bisa dilanjutkan ke Gladys atau ke Aldi. Ya, terima kasih Ragatama untuk pemaparan IMSPQ-nya. Kita lanjut ke bagian yang 4, yaitu Stophias Physiology Community SPC. Nah, untuk kami sendiri baru berdiri sebulan, dan untuk visi misi kami adalah sebagai berikut, yaitu sebagai wadah untuk komunitas akademik untuk meningkatkan keilmuan dan keahlian EKM FKUI di bidang ilmu fisiologi. Dan juga misi kami ada 3, yaitu yang pertama mengembangkan pengetahuan dan wawasan terkait bidang fisiologi, memfasilitasi pelatihan delegasi dalam lomba di bidang fisiologi, membina dan menjaga hubungan baik antara IKM FKUI dan Departemen Fisiologi, dan juga yang tadi disampaikan oleh Dr. Imelda untuk menjaring minat dan juga regenerasi. Selanjutnya, untuk nilai-nilai yang kami junjung ada 3, yaitu yang pertama antusiasme, profesionalisme, dan kekeluargaan. Antusiasme ini adalah untuk selalu menuntut ilmu dengan keterampilan dengan tetap bersemangat, proaktif, dan menyenangkan. Profesionalisme adalah menjunjung kejujuran, sikap saling menghargai, dan kerjasama yang nantinya akan sangat berguna baik di preklinik maupun dunia klinik. Dan yang ketiga, kekeluargaan adalah nilai-nilai kenyamanan, keterbukaan, dan juga rasa kekeluargaan ya. Selanjutnya, untuk struktur kepengurusan sendiri, pembimbing kami dengan Dr. Imelda Rosalin Sianipar, MPiomed PhD, dan segenap Departemen Fisiologi. Lalu untuk ketuanya dengan saya sendiri, wakil dengan Ragatama Rianto, FKUI 2020, sekretaris bendaharanya Alditya Fahri, FKUI 2019, dan juga pengurusnya dengan Benedictus Ansel Susanto, FKUI 2019, Fajar Setiawan, FKUI 2020, dan Najla Rizky Humaira, FKUI 2020. Untuk program kerja yang akan kami bawakan selama setahun ini ada 5, yaitu pelatihan delegasi untuk berbagai lomba, info, IMSPQ, dan PKJ.
Dan yang untuk lomba-lomba selain 3 itu, maka kami akan mengkoordinasikan delegasinya. Lalu setelah itu juga ada lectures yang akan kami bawakan dengan jumlah 1 per bulan oleh kami alumni atau oleh staf pengajar dari Departemen Fisiologi. Lalu untuk 1 tahun ini akan target kami dilaksanakan praktikum atau workshop 1 kali dan juga bakti sosial yang akan diadakan oleh Departemen Fisiologi. Lalu untuk yang sudah berlangsung kemarin adalah pelatihan untuk Fisiologi Quiz Japan PKJ 2023 bersama dengan BEM, Pendidikan dan Profesi. Untuk outputnya, alhamdulillah ada 1 tim yang mendapatkan juara 3, lalu seluruh coaching juga telah dilaksanakan sesuai target awal, dan juga beberapa tim berhasil mencapai semifinal round. Baik, untuk selanjutnya, kami tampilkan video sebentar ya. Oke, sekian dari Stofias Fisiologi untuk apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Untuk pendaftaran keanggotaannya bisa didaftar di sini ya. Nanti akan dibagikan juga untuk linknya ke grup angkatan. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, teman-teman. Kalau udah beneran nggak ada yang mau nanya nih, mumpung ahli dan pakar di sini nih. Ada Dr. Minal Masyagian, Dr. Roman Gunajo, Prof. Dewi Irawati. Mungkin boleh kasih testimoni kalau dari kalian tertarik untuk join nggak nih? Ada yang mau daftar untuk info tahun ini? Jadi ya, jangan lupa bahwa dengan mengikuti ini Stovia ini, kita selain berkenalan ya, membuka wawasan, juga kita belajar untuk kita sendiri. Sehingga nanti kalau tujuannya hanya untuk ujian saja, ya ujiannya baik. Tapi kita akan membuka perkenalan dengan mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang lainnya. Minimal yang di Indonesia. Ya. Banyak teman, senang jadinya. Terima kasih untuk pesannya, Dokter. Dari Prof. Dewi,
Apakah Silakan Prof. Dewi. Saya kira sudah disampaikan semuanya oleh Dr. Minarma. Rasanya nggak ada lagi yang perlu saya tambahkan. Saya sih senang sekali nih ada klub ini ya. Jadi mungkin nanti kami kan sudah harus Faal itu kan harus regenerasi. Selama ini susah sekali mencari staf yang atau artinya dokter-dokter baru yang mau menjadi staf ya, karena mungkin kalau dibilang lahannya kering katanya, tapi sebetulnya kalau dilihat semua yang menjadi staf di Faal itu adalah mereka-mereka yang memang cinta mengajar sih dasarnya ya. Jadi mudah-mudahan di antara para mahasiswa nantinya juga ada yang mau menggantikan kami ini. Itu saja barangkali. Terima kasih, Gladys. Terima kasih banyak, Prof. Dewi. Baik, mungkin kita bisa on cam dulu ya untuk dokumentasi. Kepada teman-teman, boleh nih on cam dulu. Tolong nyalain lampu dong, Bang. Baik, mungkin untuk teman-teman yang lain ada lagi yang mau on cam? Oke, mungkin udah 17.40, saya coba tangkap kamera ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke. Oke, selesai. Saya kembalikan kepada Kak Gladys. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menghadiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada yang terhormat Dr. Minarma Siagian sebagai pembicara kami hari ini. Terima kasih banyak untuk Prof. Dewi dan juga segenap staf pengajar Departemen Fisiologi yang telah menghadiri hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Prof.